Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikaila Azahra dari kelas 12 Farmasi 3. Saya ingin mempresentasikan hasil laporan kegiatan praktik kerja lapangan di Klinik Pratama Lentera yang dilaksanakan dari tanggal 2 Januari 2023 sampai 31 Maret 2023. Latar belakang praktik kerja lapangan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia kerja bagi para siswa SMK Negeri 5 Tangerang Selatan, sekaligus memberikan kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan. Siswa diwajibkan menjalani praktik kerja lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-masing. Praktik kerja lapangan memberikan kompetensi pada siswa untuk dapat lebih mengenal, mengetahui dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja. Hal ini sebagai upaya program studi mempersiapkan diri siswa dalam memasuki dunia kerja. Selanjutnya, tujuan praktek kerja lapangan. 1. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan siswa. 2. Mengarahkan siswa untuk menemukan permasalahan maupun data yang berguna dalam penulisan praktik kerja lapangan dan laporan praktik kerja. 3. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan tuntunan dunia industri dan masyarakat. 4. Membina dan meningkatkan kerjasama antara SMK Negeri 5 Tangerang Selatan dengan instansi dunia usaha dan dunia industri di mana peserta didik ditempatkan. 5. Memberikan gambaran dunia kerja bagi siswa. Selanjutnya, manfaat praktek kerja lapangan. 1. Bagi instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan BUMN. Yang pertama yaitu realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial kelembagaan. B. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis antara instansi atau perusahaan dengan sekolah. Yang kedua, manfaat bagi siswa. A. Melatih keterampilan siswa sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti pelajaran di SMKN 5 Tangsel. B. Mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku sekolah dan mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari pendidikan formal. Yang ketiga, bagi SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, mendapat umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan, instansi atau perusahaan, dan tuntunan pembangunan pada umumnya. Dengan demikian, SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan dapat mewujudkan konsep link and match dalam meningkatkan kualitas layanan pada stakeholder. Kita kegiatan di Klinik Pratama Lentera. A. Mengambil obat dari tempat penyimpanan obat. B. Menggerus obat atau puyer. C. Mengecek suhu ruang dan kulkas pada ruang farmasi dan ruang bidan. D. Melakukan stock of name. E. Menulis etiket. F. Memasukkan obat ke dalam plastik klip. G. Memanggil pasien untuk memasuki ruangan dokter. H. Melakukan penyerahan informasi obat atau PIO. I. Memasukkan data obat di komputer. J. Menulis kartu stok. Dan K. Mengisi kesan-pesan BPJS. Selanjutnya ini ada foto kegiatan yang saya lakukan di Klinik Pratama Lentera. Definisi penyakit. Cacar air yang juga dikenal sebagai varicella adalah infeksi yang sangat menular yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Pasien yang terkena cacar air akan mengalami ruam seperti melepuh yang pertama kali muncul di area wajah dan badan seperti bentol-bentol kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Cacar air sangat menular terhadap orang-orang yang belum pernah menderita cacar atau belum pernah divaksinasi cacar. Meski sangat menular, tetapi penyakit ini tidak mengancam jiwa dan sebagian besar orang akan sembuh dalam waktu 1-2 minggu. Gejala penyakit. Gejala cacar air muncul 10-21 hari setelah terpapar virus tersebut. Gejala utama cacar air adalah bentol-bentol kemerahan dan berisi cairan di wajah, dada atau punggung yang dapat menyebar ke seluruh bagian tubuh. Sekitar 2 hari sebelum bentol muncul, cacar air ditandai dengan keluhan lain seperti demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, lemas, dan hilang nafsu makan. Terapi non-farmakologi. Pada penderita dengan daya tahan tubuh yang baik, cacar air tidak akan memerlukan pengobatan khusus. Contohnya, perbanyak mengonsumsi makanan yang lembut dan tidak asin atau asam, terutama jika terdapat ruam cacar di mulut. Hindari menggaruk ruam atau luka cacar air. Yang ketiga, kenakan pakaian berbahan lembut dan ringan. Mandi dengan air hangat 3-4 kali sehari. Gunakan Calcamin lotion pada area yang gatal. Kompres ruam atau luka dengan air dingin untuk meredakan gatal. Selanjutnya, istirahat yang cukup dan hindari kontak dengan orang lain yang untuk mencegah penyebaran cacar air. Terapi farmakologi. Dokter dapat meresapkan salep atau antihistamin minum seperti diphenhydramine untuk meredakan gatal.
Oleh sebab itu, dokter juga mungkin akan meresepkan obat antihistamin generasi baru seperti loratadin, cetirizine, dan fexofenade. Kebiasaan menggaruk ruam cacar air dapat menyebabkan infeksi bakteri. Bila pasien terserang infeksi bakteri sekunder, dokter dapat meresepkan antibiotik. Sedangkan untuk penderita cacar air yang berisiko mengalami komplikasi, dokter akan memberikan obat antivirus minum seperti valaciclovir, aciclovir, famciclovir. Monografi obat. Yang pertama, nama obat aciclovir, golongan obat keras, jenis sediaan tablet, mekanisme kerja, menghambat pembentukan materi genetik virus sehingga mengganggu replikasinya. Indikasi, mengatasi infeksi virus herpes, termasuk cacar air, cacar ular, atau herpes genital. Efek samping, pusing atau kantuk, sakit kepala, mual atau muntah, diare, dan demam. Yang kedua, aciclovir topikal, golongan obat keras, jenis sediaan salep, mekanisme kerja, menghentikan pertumbuhan dan penyebaran virus di lokasi yang bergejala. Indikasi pengobatan infeksi herpes simplex pada kulit dan membran mukosa termasuk herpes genital awal dan rekuren. Pencegahan infeksi herpes simplex berulang pada pasien imunokompeten. Efek samping, kulit kering atau mengelupas, kulit rasa terbakar atau nyeri, iritasi, kemerahan atau bengkak. Yang ketiga, cetirizine, golongan keras, jenis sediaan tablet, mekanisme kerja menghalangi zat alami tertentu atau histamin yang dibuatkan tubuh selama reaksi alergi. Indikasi mengobati rinitis menahun, rinitis alergi seasonal, konjungtivitis, pruritus, urtikaria idiopatik kronis. Efek samping, ngantuk, kelelahan, mulut kering, sakit perut, terutama pada anak-anak. Analisis dan kelengkapan resep, inskriptio lengkap, invokatio lengkap, ordinatio lengkap, subskriptio lengkap, signatura lengkap. Pengambilan obat. Resep 1, ambil 25 tablet aciclovir yang berdosis 800 mg, masukkan ke dalam plastik lip dan tandai 5 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Resep 2, ambil aciclovir topikal 50 mg dalam bentuk salep, tempelkan label biru dan tandai 2 kali sehari dioles tipis. Resep 3, ambil 6 tablet cetirizine 10 mg, masukkan ke dalam plastik lip dan tandai 1 kali sehari sesudah makan pada malam hari. Penyerahan obat aciclovir. Wadah plastik lip, etiket putih, label harus dengan resep dokter, aturan pakai 5 kali sehari 1 tablet sesudah makan. B. Aciclovir topikal, wadah pot, etiket biru, label harus dengan resep dokter, aturan pakai 2 kali sehari dioles tipis. C. Cetirizine, wadah plastik lip, etiket putih, label harus dengan resep dokter, aturan pakai 1 kali sehari 1 tablet sudah makan pada malam hari. Kesimpulan, setelah saya melakukan PKL selama 3 bulan di klinik Pratama Lentera, saya mendapatkan banyak manfaat, baik itu pengalaman, pengetahuan, dan semua yang terkait dalam dunia kerja, sehingga saya dapat mengidentifikasi salah satu penyakit dari resep yang didapat, kemudian menganalisa resep tersebut. Penyakit yang saya identifikasi yaitu cacar air atau varicella. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.